baik, teman-teman, selamat sore untuk kita semua. Saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengerjakan ya atau membuat Google formulir ya, lebih mudah dan lebih cepat. Yang pertama, jika ini tampilannya ya di layar desktop, maka kita masuk pada Google Chrome. Kemudian setelah itu tampilan seperti ini, maka di pojok sebelah kanan ini ada titik 9, maka kita pilih Google Apps, maka kita pilih Drive. Kita pilih Drive, maka tampilannya seperti ini ya. Baik, kita lanjut saja. Maka kita pilih Drive saya. Nah, di Drive ini ada berbagai macam pilihan. Yang pertama, folder, upload file, upload folder, Google dokumen, Google Spreadsheet, kemudian Google Slide, dan Google Formulir. Maka kita pilih Google Formulir. Di sini, sebelum saya lanjutkan, yang pertama-tama saya sudah menyediakan contoh soal beserta nama-nama siswa. Nah, jadi siswa saya berkisar 31 orang, tapi hanya karena ini sampel, hanya beberapa contoh saja saya buat ya, beberapa orang saja. Nah, kemudian sebelumnya kita masuk pada Google Formulir ini, maka kita ubah formulir ini tanpa judul, kita buat di sini di bawahnya deskripsi formulir, maka kita buat maka di sini ada menamakan ini tulis saja pertanyaan, jadi ini karena jawaban singkat saya pilih siswa. Nah, di sini saya pilih tadi saya sudah saya buat nama-nama siswa. Tadi saya katakan ada berkisar 31 orang siswa saya. Nah, karena ini sampel, ini contoh, nah saya buat yang beberapa orang. Kemudian saya copy paste, kemudian saya letakkan di bagian option. Nah, di bagian option ini ya, kita jangan lupa membuat daripada mengaktifkan. Artinya siswa nanti wajib mengisi, melihat namanya di atas ini. Kemudian setelah itu melanjutkannya pilih saya buat di sini adalah kelas 2. Untuk melanjutkan ini, siswa juga diarahkan untuk memberikan password nanti. Password ini fungsinya, jika password ini tidak diberikan, maka dia tidak akan melanjutkan mengerjakan tahap berikutnya, yaitu mengerjakan soal. Maka setelah itu di titik 3 ini ada tampilannya. Yang pertama deskripsi, validasi jawaban, maka saya pilih validasi jawaban. Maka setelah itu saya pilih teks ya, karena di sini ada beberapa pilihan, maka saya buat teks saja supaya lebih mudah. Contohnya saya buat passwordnya Ismanatwi Safufan. Nah, di sini kalau seandainya nanti password itu salah ya, maka muncul tampilan seperti ini, ops, salah. Nah, perintah ini artinya siswa salah memberikan password yang sudah kita buat, artinya tidak sesuai ya, yang telah kita buat dengan password yang dia kasih. Maka setelah itu kita pilih, kita aktifkan wajib diisi. Nah, kemudian setelah itu kita buat bagian tambahkan bagian. Nah, di sini saya buat judulnya soal dan kemudian setelah itu kita kasih deskripsinya, kerjakan setelah itu
kita pilih tambahkan pertanyaan. Nah, di sini artinya sudah soal ya. Tadi saya katakan bahwa sudah saya sediakan soal ada 5 soal. Jadi sebelum kita lanjutkan di sana, terlebih dahulu kita berikan kunci jawabannya. Maka untuk memberikan kunci jawaban nanti kita pilih ya, pengaturan. Setelah kita pilih pengaturan, kita ini jadikan sebagai kuis. Setelah itu tampilannya seperti ini, artinya aktif 3-3. Maka perlu teman-teman ya, untuk memperhatikan ini. Yang pertama, kalau pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar dan nilai poin. Maka untuk itu supaya siswa tidak melihat nilai yang benar, maka lebih bagusnya kita nonaktifkan saja. Maka hanya nilai poin yang kita aktifkan. Nah, tujuan ini artinya siswa nanti akan hanya mampu melihat nilai ya, skor nilai jika dia sudah siap menyelesaikan pengerjaan soal ini. Nah, jadi di sini juga artinya pengerjaan ini kita batasi ya. Artinya siswa hanya mengerjakan dalam 1 kali pengerjaan saja. Artinya dia tidak bisa mengulang daripada mengerjakan soal yang telah kita buat ini. Nah, setelah itu kita kembali ke pertanyaan. Tampilan seperti ini, maka kita ambil contoh soal tadi, kemudian kita copy pastekan di sini, kemudian kunci jawabannya kita ambil, ya. Kemudian kita letakkan di option. Nah, tampilannya seperti ini kalau kita sudah siap mengcopy pastekan. Maka untuk itu kita berikan kunci jawaban ya. Kunci jawaban karena hanya 5 soal supaya lebih pas 100, maka ini saya buat 1 soal poinnya 20. Maka ini saya buat kunci jawabannya contohnya bagian D. Nah, untuk seterusnya kita wajib mengaktifkan wajib diisi. Artinya siswa wajib mengisi jawaban ini. Kemudian kita pilih pertanyaan baru, kita copy paste lagi soal yang telah kita buat tadi. Kemudian jawabannya kita copy paste, kita letakkan di sisi option. Kemudian kita pilih jawaban. Nah, ini kita buat 20. Kemudian kita pilih jawabannya contohnya begini. Kemudian wajib diisi. Nah, begitu untuk seterusnya. Jadi teman-teman ya, terlebih dahulu kita sudah menyediakan soalnya agar lebih mudah, kita tinggal copy paste saja.
kemudian kita pilih. Nah, karena ini sudah selesai, artinya kita sudah siap untuk mengirim ini, ya, menyebarkan ini ke siswa. Baik, jika ini sudah siap, maka kita tinggal kirim. Kita pilih kirim, maka di sini ada pilihan kumpulkan email, ya. Boleh juga kita centang ini, boleh juga tidak, ya. Kemudian habis itu kita pilih tautan, ya. Kemudian kita perpendek terlebih dahulu, kemudian kita copy paste. Kemudian setelah itu kita centang pilih email. Jadi di sini artinya sudah terkirim dengan baik. Ini tampilan seperti ini, ya. Maka untuk itu kita coba kita kerjakan. Artinya saya berperan, saya coba berperan sebagai siswa. Saya buka akun lain. Ini contohnya begini, ya. Jadi link tadi saya copy paste bagian atas ini, saya enter, kemudian siswa akan mengerjakan tampilan seperti ini. Dia akan tinggal memilih namanya, contohnya saya buat Ahmed, kemudian password tadi yang sudah kita buat, maka kita pilih next. Nah, di sini tampilan seperti ini, maka siswa tinggal memilih. Ya, saya buat seperti ini. Saja dulu, contoh saja. Kemudian setelah itu siswa melanjutkan, menyelesaikan atau selesai. Kemudian setelah itu nanti siswa dapat melihat skor, ya, setelah dia akan menyelesaikan pengerjaan soal nih. Jadi kita bisa melihat, artinya siswa hanya mampu mengerjakan ini nilainya. Dari 100 hanya dapat 58 poin. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, kemudian untuk melihat siapa saja yang sudah mengerjakan soal ini, kita juga dapat melihatnya, yaitu kita masuk pada akun kita tadi. Artinya di sini sudah terlihat, ya. Di sini sudah satu orang yang mengerjakan. Nah, untuk mencetak ini nanti kalau seandainya siswa sudah mengerjakan semua siswa sudah mengerjakan soal ini, maka tampilannya nanti mungkin kalau tadi saya katakan 31 peserta didik saya, maka akan ini jawaban ini juga di sana, jawaban responden, ya, yang sudah mengerjakan 31 orang. Maka cara mencetaknya kita tinggal memilih atau membuat daripada spreadsheet. Nah, gitu. Nah, jadi kita buat ini, kita pilih bagian ini paling atas, kita buat. Maka tampilannya seperti ini. Nah, jadi ada nilainya, ada namanya di sini, kemudian passwordnya, dan ini soal beserta jawaban yang telah dia kerjakan. Jadi seperti ini. Baik, demikian tutorial yang saya kasih. Mudah-mudahan ini dapat menjadi panduan pada teman-teman